Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Prianto dari SD Negeri 2 Ender. Saya akan memaparkan laporan orientasi PPPK, pengenalan nilai dan etika pada pemerintah Kabupaten Cirebon dan rencana aksi perubahan. Identitas diri: saya lahir di Cirebon 18 Februari 1993. Riwayat pendidikan: SD Negeri 1 Betrakmoyan pada tahun 2000 sampai dengan 2006, SMP Negeri 1 Pengenan pada tahun 2006 sampai dengan 2008, SMK Muhammadiyah Lemabang pada tahun 2008 sampai dengan 2011, dan kuliah di Universitas Majalengka pada tahun 2014 sampai dengan 2021. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Orientasi PPPK adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi pendidikan di wilayah Kabupaten Cirebon serta bimbingan untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang handal dan profesional. Maksud dan tujuan. Maksud dari pelaksanaan orientasi ini yaitu: poin pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Poin kedua, pengenalan etika pada instansi pemerintah. Tujuan dari pelaksanaan orientasi yaitu: poin pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Poin kedua, peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk waktu dan tempat, waktu pelaksanaan orientasi PPPK dari tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 14 April 2025. Tempat pelaksanaan orientasi PPPK di SDN Negeri 2 Ender, Kecamatan Pangenan. Untuk selanjutnya, bab 2, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon periode pada tahun 2025 sampai dengan 2030. Visi Cirebon beriman, yaitu bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Untuk misi yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antara umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Kita bisa lihat, inilah adalah struktur organisasi pemerintah Kabupaten Cirebon. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Kita bisa lihat gambar peta dan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. Manajemen kepegawaian PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Kita masuk ke bab 3, nilai dan etika OPD. Visi dan misi SD Negeri 2 Ender. Visi: terwujudnya mutu pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya berdasarkan iman dan takwa. Untuk misi, yang pertama, mengoptimalkan proses pembelajaran dengan metode-metode pembelajaran. Yang kedua, mengoptimalkan bimbingan konseling. Yang ketiga, mengembangkan iptek bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan minat bakat siswa. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antar warga sekolah dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita bisa lihat gambar profil data sekolah SDN Negeri 2 Ender. Gambar pertama, informasi lengkap SD Negeri 2 Ender. Gambar kedua yaitu papan nama SD Negeri 2 Ender. Untuk gambar struktur organisasi sekolah SDN Negeri 2 Ender, kita bisa lihat di layar. Dan untuk tenaga pendidik, kita bisa lihat 4 guru PNS, 6 guru PPPK, 7 guru honorer, 1 operator sekolah, dan 1 penjaga sekolah. Bab 4, rencana hasil kerja PPPK. Identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya minat gerak siswa di SD Negeri 2 Ender. Yang kedua, kurangnya tingkat kebugaran siswa SD Negeri 2 Ender. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman hidup sehat. Isu yang diangkat yaitu kurangnya minat gerak siswa kelas 5 sekolah dasar yang berdampak pada keterampilan mereview, menganalisis gerakan di SD Negeri 2 Ender. Gagasan yang diangkat kita bisa lihat di poin pertama yaitu menganalisis kebutuhan dan minat gerak siswa di SD Negeri 2 Ender. Poin kedua, membuat model pembelajaran berbasis permainan untuk meningkatkan minat gerak siswa dalam pembelajaran PJOK di SD Negeri 2 Ender. Poin yang ketiga, membuat proses pembelajaran PJOK menjadi lebih aktif dan antusias. Yang poin keempat, evaluasi kegiatan. Untuk materi rencana aksi perubahan, kita bisa lihat gambar di layar tersebut. Dan untuk bab 5 untuk kesimpulannya yaitu rencana kerja yang akan dilaksanakan diantaranya membuat model pembelajaran yang berbasis permainan agar minat gerak dapat meningkatkan antusias. Rendahnya minat gerak siswa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya motivasi, kurangnya variasi metode pembelajaran, dan kurangnya pemahaman. Pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pengembangan keterampilan fisik siswa. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, menggunakan pendekatan yang lebih interaktif, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manfaat olahraga dan gerak bagi tubuh dan kesehatan. Saran: meningkatkan kompetensi profesional guru dengan terus mengembangkan diri melalui kegiatan seminar dan webinar yang berkaitan dengan tupoksi guru.
terus belajar berkarya melalui kegiatan-kegiatan inovatif untuk menunjang proses belajar mengajar guna membantu mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Dan inilah gambar dokumentasi kegiatan pembelajaran yang dimodifikasi dalam bentuk pembelajaran berbentuk permainan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.